Bab 1705. Selamat tinggal. Saat suara itu jatuh, Mileye langsung menyerang. Sinar cahaya pedang menembus udara dan datang di depan pria berjubah hitam. Pria berjubah hitam itu kaget. Sial. Bagaimana bisa manusia ini bergerak tanpa aba-aba? Bahkan tidak menyapa. Sangat tidak manusiawi. Meskipun pria berjubah hitam itu marah di dalam hatinya, reaksinya juga tidak lambat. Saat Mileye menyerang, dia meninju dengan keras. Dengan pukulan ini, ruang hampa di depan Mileye langsung mulai meleleh. Bersamaan dengan itu, ada juga dimensi waktu. Dan pada saat ini, Mileye menghunus pedangnya dengan keras. Boom! Suara pedang taung mengguncang langit. Saat pedang Mileye jatuh, ruang hampa di depan pria berjubah hitam itu langsung hancur dan musnah. Bersamaan dengan itu, ada juga pria berbaju hitam. Selain itu, ruang hampa di depan Mileye sedikit demi sedikit mulai menghilang. Bahkan ruang-ruang hem dunia dimensi asing ini tidak dapat menahan pedang Mileye. Karena pedang Mileye, ada 100 yang ditumpangkan. Belum lagi jika dia menggunakan lengan Dewa Binatang dan Dewa Binatang. Ini hanyalah jurus tarik pedang yang paling sederhana. Melihat Mileye membunuhan instan pria berjubah hitam, orang-orang dimensi asing di lapangan itu tercengang. Mati begitu saja. Bagaimana bisa? Bukankah manusia ini baru mencapai alam dewa? Di samping itu, Daoyi bertanya kepada aturan hukum kehidupan. Mengapa dia menjadi begitu kuat? Aturan hukum kehidupan berkata dengan suara yang dalam. Ayahnya membawanya untuk berkembang. Daoyi berkata dengan lembut. Ternyata begitu. Di kejauhan, setelah Mileye memenggal kepala pria berjubah hitam dengan pedang, matanya perlahan tertutup. Dewa Binatang Senior, apakah ada jalan? Dewa Binatang ragu-ragu sejenak, lalu berkata, ada. Mileye bertanya, apa caranya? Dewa Binatang berkata dengan suara yang dalam. Penyatuan jiwa. Mileye sedikit mengernyit. Senior, tidakkah kamu memberitahuku bahwa kamu ingin kultivasi ganda? Kamu tahu, aku bukan orang seperti itu. Setelah Dewa Binatang terdiam lama, kamu sungguh hebat. Aku bilang penyatuan jiwa. Dan hal pertama yang kamu pikirkan adalah kultivasi ganda. Mengapa kamu begitu genit, Mileye? Dewa Binatang kembali berkata lagi. Penyatuan jiwa berarti jiwa melengkapi jiwa. Kamu dapat menggunakan jiwa orang lain untuk melengkapi jiwanya. Mendengar ini, Mileye berkata dengan suara yang dalam. Jiwa di pedangku. Dewa Binatang berkata, itu terlalu lemah. Jiwa-jiwa di pedangmu terlalu lemah. Dia menyerap jiwa-jiwa itu. Itu tidak berpengaruh. Mileye langsung menoleh melihat orang dimensi asing itu. Dia sudah tahu apa yang harus dilakukan. Pada saat ini, Daoyi tiba-tiba berkata, ada seorang master datang. Mileye melihat ke langit. Dan ruang-ruang hampa di kejauhan tiba-tiba terbelah. Dan saat berikutnya, seorang lelaki tua keluar. Orang tua itu adalah ilusi, bukan tubuh utama. Mileye mengerutkan kening. Daoyi tiba-tiba berkata, itu tubuh utama. Dia sangat kuat. Master puncak alam konsepsi. Dia bukan lawanmu untuk sekarang. Puncak alam konsepsi. Mileye melirik lelaki tua itu. Dan harus mengatakan, nafas lelaki tua ini memang jauh lebih kuat daripada lelaki berbaju hitam sebelumnya. Satu pedang mungkin tidak bisa menanganinya. Lelaki tua itu hendak berbicara. Mileye tiba-tiba melihat ke belakang lelaki tua itu dan berkata dengan heran. Mengapa kamu ada di sini? Mendengar apa yang dikatakan Mileye, lelaki tua itu tanpa sadar menoleh. Tetapi dalam sekejap dia tersadar dan langsung bergerak. Dan saat ini, Mileye sudah di depannya. Pada saat ini,
Lelaki tua itu kehilangan kesempatan dan hanya bisa bertahan secara pasif. Dan pada saat lelaki tua itu bertahan, pedang Mileye menyerang. Lelaki tua itu mengepalkan tangannya erat-erat. Dan dalam sekejap, ruang hampa di sekelilingnya berubah menjadi pusaran yang aneh. Suara ledakan terdengar. Mileye menebas pusaran itu dengan pedang. Seluruh pusaran itu bergetar hebat. Lalu seketika berubah menjadi alam ilusi. Dan pada saat ini, lelaki tua itu tiba-tiba mundur. Ingin melarikan diri. Mileye tampak muram. Dia bergegas maju dan menebas dengan pedangnya lagi. 100 jurus tarik pedang. Saat pedang jatuh, seperti kiamat, mata lelaki tua itu tiba-tiba menyusut. Dan dia mengangkat tangannya ke depan. Namun, bagaimana dia bisa menahan pedang Mileye? Saat pedang Mileye jatuh, lengan lelaki tua itu langsung dipotong. Mileye mencabut pedangnya tepat waktu. Pria tua itu membeku. Pada saat ini, pedang Mileye langsung menusuk keningnya. Tubuh lelaki tua itu membeku di tempat. Dan kemudian tubuh fisik runtuh. Hanya menyisakan jiwanya. Mileye meraih jiwa lelaki tua itu dan mendatangi Queen. Dengan gerakan tangan kanannya, pedang penakluk jiwa muncul di tangannya. Pedang penakluk jiwa langsung menyerap jiwa lelaki tua itu, lalu jatuh ke dalam tubuh Daoi. Pedang penakluk jiwa memasukkan jiwa lelaki tua itu ke dalam diri Daoi. Dan setelah Daoi menyerap jiwa lelaki tua itu, kulitnya tiba-tiba menjadi jauh lebih baik. Berhasil. Mileye sangat gembira. Dia menoleh untuk melihat Master Klan Dimensi Asing itu. Melihat Mileye, Master Klan Dimensi Asing tiba-tiba menjadi waspada. Karena mereka menemukan bahwa mereka sedikit meremehkan manusia di depan mereka. Daoi tiba-tiba berkata, "Mundur dulu." Mileye memandang Daoi. Dan Daoi menggelengkan kepalanya sedikit. Master Klan Dimensi Asing sedang dalam perjalanan ke sini. Kamu tidak bisa melawan semuanya dengan kekuatanmu sendiri. Mileye mengangguk. Masuk akal. Setelah berbicara, dia langsung memasukkan Daoi dan aturan hukum kehidupan ke menara kecil. Mileye berkata dengan suara yang dalam. Menara kecil. Bawa mereka pergi. Menara kecil ragu sejenak. Lalu berkata, "Majikan muda, kita harus sehidup semati." "Saya," Mileye berkata dengan lembut. "Kalau begitu kamu tetap tinggal dan lawan klan dimensi asing. Aku yang akan membawa mereka pergi." Menara kecil berkata, "Selamat tinggal." Setelah selesai berbicara, menara kecil langsung menghilang ke ujung langit. Mileye membeku, lalu menggelengkan kepalanya. "Sialan. Kamu cukup setia." Bersambung.